Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pertama sekali kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat Allah kita selalu dapat menjalankan ubudiyah kepada Allah. Itulah nikmat yang terbesar yang harus selalu kita syukuri, karena kita selalu mampu menjalankan ubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam marilah kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tokoh nomor satu yang berpengaruh di dunia adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan contoh, tidak hanya sekedar menyampaikan tetapi juga memberikan contoh. Maka dalam bidang ekonomi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisnis. Maka pada kesempatan yang pendek kali ini kita akan membincang terkait dengan bisnisnya ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita baca Rasulullah sebagai seorang pedagang adalah sebagai seorang pedagang yang berhasil dan mampu untuk menjadi seorang pedagang yang amanah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, setidaknya ada 3 pondasi yang menjadikan Rasulullah SAW berhasil dalam menjalankan bisnisnya. Yang pertama adalah bagaimana secara moralitas dia selalu menjaga kejujuran. Yang kedua adalah secara moralitas dia selalu menjaga keadilan dan tidak mau menzalimi orang lain. Dan yang ketiga adalah Rasulullah SAW tetap dalam kerangka ta'awun untuk saling tolong-menolong. Kejujuran di dalam bisnis ataupun di dalam perdagangan adalah sangat penting sekali. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Siapakah orang yang curang itu? Orang-orang yang apabila dia menimbang, apabila dia melakukan menerima takaran dari orang-orang lain, maka dia selalu menuntut supaya dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala secara jelas menyatakan
bahwa ini adalah bentuk orang-orang yang akan mendapat celaka. Siapa itu? Kalau dia ketika orang menimbang untuk dia akan selalu mengatakan, tambahlah mak, seketik lagi mak, labihan seketik mak. Maka ketika ada seorang yang ingin dia untuk membeli barangnya, dan ketika itu dia yang menimbang untuk orang lain, maka dia kurangi timbangannya. Maka inilah yang dimaksud dengan orang-orang yang curang. Kalau bahasa awaknya, orangnya jadi buruk. Kok tiba orang lain menimbang untuk inyo, kok dapat lebih. Tapi ketika dia menimbang untuk orang lain, maka selalu dia kurangi. Maka dalam konsep seperti ini, ketika Rasulullah SAW melakukan perdagangan, maka dia ada sangat jujur. Malah Rasulullah SAW menyampaikan, ini barang yang ada, ini kendala-kendalanya dan lain sebagainya. Maka sangatlah kita sayangkan bagi ada orang-orang yang berdagang sudah jelas barangnya sudah jelek, barangnya sudah tidak bagus, lalu dia bilang juga, "Iko barangku rancak kok pak, tidak ada kurangnya, hebat ini, bagus ini." Padahal dia sudah tahu persis bahwa barangnya ini adalah tidak baik. Nah saya ditanya oleh seorang, "Pak Ustadz, kalau gitu, kalau wak menjual auto second, tentu kalau ikut wak pakai, wak sabuian, bannya lah kurang, remnya tidak bagus, mesinnya lah rusak, pasti tidak orang yang mau beli. Gimana kira-kira?" Maka dalam konsep seperti ini, kita harus mengatakan jujur saja. Apa yang akan kita katakan? Ya kita bilang bahwa ini adalah mobil yang sudah dipakai, tentu dia tidak akan sempurna, tidak sebaik terhadap mobil-mobil yang baru. Ya udah, silakan nanti sahabat atau si pembeli akan menentukan apakah dia akan buka. Nah ini adalah bentuk-bentuk kejujuran yang harus kita bangun. Jadi pertama adalah prinsip kejujuran terhadap timbangan, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang dicap oleh Allah, orang-orang yang pendusta ataupun orang-orang yang curang, sehingga kita menjadi orang-orang celaka. Karena yakinlah Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ketika kita memperoleh keuntungan karena mengurangi timbangan itu, maka dapat dipastikan apa yang kita peroleh itu tidak akan membawa berkah terhadap apa yang menjadi keuntungan kita. Karena kita yakin ketika misalnya kita menjual rambutan, menjual buah-buahan, lalu kita kurangi timbangannya, nanti ditimbang lagi, dilihat lagi di rumah oleh yang pembeli, ternyata kurang. Apa yang disampaikan? Aduh, kurang ajar si penjual tadi, dia sudah nipu saya. Lalu kita didoakannya, kita dianggap sebagai orang yang telah mengkhianati. Maka disitulah bahwa sungguhnya kejujuran yang dijelaskan, yang sudah dilakukan oleh Rasulullah adalah modal utama ketika kita melakukan transaksi jual beli. Malahan Rasulullah SAW mengingatkan bahwa di antara orang-orang yang akan masuk surga bersama Rasulullah SAW itu adalah para pedagang yang dia itu adalah amanah. Dia jujur, dia tidaklah menjadi orang-orang yang menipu terhadap orang lain. Kenapa? Karena ketika kita tidak jujur, ketika kita mengurangi timbangan, maka ini akan merusak terhadap transaksi jual beli itu, akan menimbulkan ketidaksenangan, ketidaksukaan. Maka berarti kita sudah memakan harta orang secara batil. Yang kedua adalah bisnis yang dijalankan oleh Rasulullah SAW adalah dengan menjaga amanah, sehingga kita selalu diingatkan oleh Rasulullah SAW, wala takhun man tamanaka wa in khanaka. Janganlah engkau mengkhianati orang yang memberimu amanah, meskipun kepada orang-orang yang pernah mengkhianati engkau. Terhadap orang-orang yang mengkhianati kita saja kita tidak boleh untuk mengkhianati. Khianat tidak boleh, apalagi para penjual, para pembeli yang dia sungguhnya ingin membeli benda-benda kita. Jadi jangan dikhianati kepercayaannya itu.
Dan yang ketiga adalah meskipun yang kita lakukan adalah transaksi jual beli, maka unsur-unsur tolong menolong, prinsip ta'awun itu harus juga kita bangun. Jangan kita hendaknya menjadi seorang pedagang mengambil keuntungan ketika terjadinya berbagai kekeruhan dan lain sebagainya. Jadi silah rawaknya jangan sampai awak menangguk biaya taruh. Ketika pasar tidak menentu, ketika barang juga tidak menentu, pada saat itu kita meninggikan harga, lalu kita menjadi orang-orang yang zalim. Karena prinsip dari Rasulullah SAW ketika berdagang, dia tidak mau menzalimi orang lain. Maka apa yang bisa menjadikan kita tidak menzalimi orang lain? 3 prinsip tadi. Kita harus selalu jujur, harus menjaga amanah, dan yang ketiga adalah apapun transaksi, meskipun kita sedang berbisnis, kita tetap dalam kerangka ta'awun ataupun dalam kerangka tolong menolong. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan kita adalah seorang pembisnis yang syariah, pembisnis yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, jaga kejujuran, amanah, dan tetap menjaga dalam kerangka tolong menolong. Banyak maaf. Allahumma fi kilab mentarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.